Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Himawan dari kelas PSTIB dan dengan NPM 22150611122. Jadi di sini saya akan menjelaskan rangkaian daripada simulasi Arduino Uno microcontroller dan sensor suhu serta kelembaban yaitu DHT22 dan bagaimana cara kerjanya. Jadi di sini bisa kita lihat diagram JSON-nya, ini udah nama saya karena saya yang membuatnya. Kemudian untuk sensor DHT22 itu sendiri terdapat 4 buah pin di mana ada di sini ya, ada pin ground, kemudian ada NC, SDA dan juga VCC, di mana untuk pin groundnya dia dihubungkan ke arus negatif dan untuk VCC-nya dihubungkan ke arus positif serta outputnya disambungkan ke pin 12 ya, seperti biasa. Jadi untuk negatifnya ke ground dan positifnya ke 5 volt. Baik, di sini untuk codingannya sendiri itu terdiri dari include DHTH, di mana ini merupakan library untuk DHT. Kemudian di sini kita mendefinisikan DHT pinnya di pin 12 sesuai dengan rangkaiannya. Kemudian DHT pin, DHT type ini untuk deklarasi fungsi, dan void setup di sini berfungsi untuk mengeksekusi kode pertama kali saat simulasi ini dijalankan. Nah, kemudian untuk serial begin baudnya itu di 9600 dan DHT begin ini fungsi agar sensornya itu bisa bekerja atau dimulai. Nah, kemudian untuk void loop di sini berfungsi untuk melakukan perulangan dengan delay 1 detik, dimana nanti dia akan mengeluarkan output berupa ini, dia outputnya ialah berupa humidity. Di sini kita deklarasikan untuk tipe datanya menggunakan float karena kan untuk suhu atau kelembaban itu bisa, maksudnya nggak bulat gitu bilangannya, bisa desimal gitu. Jadi untuk humidity kita deklarasikan fungsi DHT.read humidity, dan untuk yang temperature juga DHT.read temperature. Kemudian terjadi di sini terdapat if atau ya, ada kondisi if di mana isNan humidity atau isNumber humidity atau isNumber temperature, maka jika terdeteksi outputnya atau inputnya itu bukanlah berupa number, maka sensor rusak dan return atau dikembalikan. Dan kemudian di sini ada serial print untuk menampilkan ini teks atau kalimat kelembaban, kemudian kita print untuk humidity-nya. Terus di sini juga ada serial print untuk menuliskan kalimat persentase dan juga suhu. Kemudian kita panggil untuk kita keluarkan untuk data temperature yang sudah ditangkap. Kemudian di sini ada derajat Celcius gitu. Mungkin bisa langsung kita jalankan saja. Oke, compiling project. Kita tunggu sebentar. Agak lama rupanya. Oke. Ini udah muncul ya, dimana kelembabannya itu 40% dan suhunya 24 derajat. Ini bisa kita atur dengan mengubah nilainya di DHT22 nya nih. Kita ubah ya. Untuk temperature jadi 41,0, misal kita ubah lagi jadi minus 0,6 derajat Celcius. Terus humidity-nya juga kita, atau kelembabannya bisa kita atur juga 72%, 15% gitu. Dan dia akan terus mengulang selama tak hingga dengan jeda waktu setiap 1 detik, karena kita di sini deklarasikannya 1000 atau 1000 milisecond atau 1 detik. Baik, itulah dia untuk sensor yang pertama, yaitu suhu dan kelembaban. Baik, untuk yang selanjutnya ialah sebentar. Oke. Baik. Untuk yang selanjutnya ialah
rangkaian sensor LDR, di mana sensor LDR ini digunakan untuk menghitung resistensi atau hambatan cahaya. Jadi semakin besar hambatannya, maka akan semakin redup lampunya. Nah, di sini kita bisa lihat ini untuk LDR sensornya, di mana untuk VCC kita hubungkan ke positif, kemudian untuk ground kita hubungkan ke arus negatif, dan analog outputnya kita hubungkan ke pin analog A5. Baik, untuk yang LED-nya sendiri kita gunakan dua di sini, itu sebagai pembeda, yaitu LED pin yang PWM dan yang non PWM. Jadi untuk yang PWM ini seperti biasa untuk rangkaiannya, dimana kaki dari LED pin negatif dihubungkan ke arus negatif, kemudian positif kita berikan resistor untuk sebagai hambatan arus, kemudian yang satunya juga sama, dimana yang yang di sini yang non PWM dihubungkan ke pin nomor 2, dan untuk yang PWM kita hubungkan untuk positifnya ke pin nomor PWM 3. Oke, jadi begitu untuk rangkaiannya. Nah, untuk codingannya sendiri kita deklarasikan. Untuk LDR pin kita hubungkan ke A5 ya, benar. Untuk PWM LED pin kita hubungkan ke 3, dan kita di sini untuk yang non PWM LED pin kita deklarasikan ke pin nomor 2. Baik, selanjutnya adalah fungsi void setup, di mana di sini berfungsi untuk penginisialisasian awal dan mengeksekusi kode saat simulasi pertama kali dimulai. Untuk serial begin ini kita ya seperti biasa di 9600, kemudian pin mode kita deklarasikan dengan inputan PWM LED pin dan outputnya. Sama di sini juga pin mode non PWM LED pin dengan selanjutnya itu adalah outputnya. Nah, kemudian di sini ada void loop atau fungsi perulangan, di mana kita inisialisasikan untuk variabel sensor value dengan fungsi analog read dengan parameter LDR pin. Jadi kita akan memanggil fungsi LDR pin yang udah kita deklarasikan di atas. Kemudian untuk serial print di sini berfungsi untuk menampilkan atau menuliskan nilai sensor LDR. Kemudian serial print LN ini digunakan untuk menuliskan atau menampilkan sensor value yang didapatkan. Nah, kemudian kita inisialisasikan untuk brightness-nya sendiri bertipe data integer dengan map sensor value 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 255. Jadi brightness-nya kita ubah dari 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 255. Tuh. Nah, kemudian analog write ini digunakan untuk menuliskan PWM LED pin dengan brightness-nya. Brightness yang udah tadi di convert. Nah, terus sama yang ini juga non PWM LED pin kita panggil fungsinya dengan brightness-nya dengan delay. Nah, kemudian di sini delay di 1000 milisecond atau 1 detik. Jadi dia akan terus-terusan atau secara berkala melakukan perulangan selama 1 detik. Baik, langsung saja kita start simulasinya. Jadi nilai awal yang ditangkap oleh nilai sensor LDR atau LDR sensornya ini ialah 250. Kita bisa atur di sini untuk illumination atau lux-nya. Seperti yang udah dijelaskan di awal bahwa LDR sensor ini akan menangkap resistensi dari cahaya. Jadi semakin besar hambatannya, maka semakin kecil nilai sensor LDR yang ditangkap. Nah, kita bisa lihat kalau di simulasi semakin besar nilai illuminationnya, maka lampu akan meredup atau mati. Jadi untuk yang non PWM dia akan mati, dan yang PWM dia akan meredup. Gitu. Kita bisa lihat ya. Nah, semakin kecil nilai hambatannya, maka lampu lampu LED yang di rangkaian ini akan semakin terang. Begitu cara kerjanya. Sekian untuk rangkaian sensor LDR.
Baik, di sini akan saya lanjutkan untuk rangkaian yang selanjutnya ialah rangkaian sensor ultrasonic HCSR04. Oke, dimana sensor ultrasonic ini merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur jarak. Cara kerja daripada sensor sendiri ialah terdapat dua buah dimana satunya ada trigger dimana dia akan memantulkan sinyal atau gelombang ultrasonik, dan echo dimana dia akan menangkap gelombang ultrasonik itu, dan pantulannya itu akan membutuhkan waktu, dimana waktu tersebut yang akan digunakan untuk menghitung jarak. Oke, langsung saja, dimana di sini terdapat 4 buah pin VCC, trigger, echo, dan ground. VCC seperti biasa kita hubungkan ke positif, pin positif. Kemudian untuk trigger pin atau yang untuk mengirimkan gelombang tadi itu kita hubungkan ke pin nomor PWM9. Kemudian untuk yang echo kita hubungkan ke PWM10, dan ground kita hubungkan ke arus atau pin negatif. Kemudian untuk buzzer di sini ya, untuk buzzer 1 ini kita hubungkan ke positif, dan untuk yang satunya dia kita hubungkan ke pin atau modul 8. Oke, kita hubungkan ya seperti biasa, positif ke 5 volt dan negatif ke ground. Oke, di sini ada nama saya. Selanjutnya untuk codingannya sendiri, di sini kita definisikan trigger pin di pin nomor 9, kemudian echo di nomor 10, dan di sini terdapat distance threshold, di mana ini saya deklarasikan untuk mengatur ambang batas jarak gitu. Jadi ketika 50 cm ya, nanti buzzernya akan berbunyi. Ntar kita coba simulasinya, dan kemudian kita deklarasikan buzzer pinnya di pin nomor 8. Selanjutnya ada void setup yang berfungsi untuk menginisialisasi program pertama kali dijalankan saat simulasi dimulai. Kemudian ada serial begin dengan baud 1600. Selanjutnya ada pin mode, itu trigger pin, echo pin, dan buzzer pin, dimana trigger pin sebagai output dan echo sebagai inputnya. Seperti yang udah dijelaskan tadi, cara kerjanya ialah trigger akan mengeluarkan sinyal gelombang ultrasonik, dan echo akan menangkap pantulan dari gelombang ultrasonik itu. Kemudian buzzer pin akan sebagai output atau ya nanti akan berbunyi rangkaiannya. Kemudian di sini ada fungsi void loop, di mana void loop di sini kita deklarasikan ada variable long, yaitu ada duration dan juga distance. Kemudian digital write ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menulis output digital, di mana trigger pin dia bernilai low dengan delay 2 mikrosecond. Nah, kemudian untuk trigger pin kita hidupkan atau bernilai high, yang artinya hidup, dengan delay 10 mikrosecond. Kemudian kita tuliskan lagi trigger pin bernilai low atau mati. Kemudian untuk durasinya sendiri kita deklarasikan ini untuk duration dengan pulse in, yaitu echo pin bernilai high atau hidup. Nah, kemudian untuk distance-nya sendiri kita deklarasikan di sini dengan duration yang ini ya. Duration kita masukkan ke sini, kita inisialisasikan dikali 0,034 dibagi 2. Kemudian kita tuliskan lagi fungsi serial print untuk menampilkan jarak, tulisan jarak, dan serial print distance untuk memanggil atau menampilkan hasil yang didapat atau nilai dari distance itu sendiri. Dan kemudian kita print lagi untuk stringnya, yaitu cm. Dengan delay kita sini deklarasikan 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, di sini ada kondisi if ya, dimana if dengan kondisinya yaitu distance yang udah kita deklarasikan tadi sebelumnya, distance kurang dari sama dengan distance threshold, dimana distance thresholdnya kita deklarasikan di sini 50 cm. Sebenarnya bisa aja kita ubah
50, 100, terserah sih, sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, kemudian jika kondisi ini terpenuhi, maka tone di sini atau buzzer pin akan menyala atau berbunyi dengan frekuensi 1000 Hz dengan delay 5 detik, dimana nanti buzzer pinnya itu akan berbunyi selama 5 detik. Nah, kemudian di sini ada no tone, dimana artinya buzzer pin itu mati, dan dengan delay 15 milisecond sebelum nantinya buzzer itu dapat hidup kembali. Oke, bisa langsung kita mulai untuk simulasinya. Oke, di sini kita bisa atur jaraknya sebenarnya ya. Ketika tadi kan untuk thresholdnya atau batasnya itu di 50 cm ya. Nah, ketika lebih dari 50 cm maka buzzer tidak akan berbunyi, namun ketika di bawah 50 cm seperti ini, maka buzzer akan berbunyi. Begitu cara kerjanya. Oke, misal kita ubah di sini 100 cm. Oke. Kita jalankan lagi. Nah. Oke. Nah, sekarang di 82 cm buzzer akan berbunyi. Nggak perlu nunggu 50 lagi karena tadi udah kita atur distance thresholdnya sebanyak 100 cm gitu. Itulah dia untuk yang rangkaian sensor ultrasonic HC-SR04. Oke, untuk yang terakhir rangkaiannya ialah rangkaian potensiometer dan motor servo, dimana kita bisa mengontrol motor servo ini dengan menggunakan inputan potensiometer. Ya, langsung saja di sini terdapat ya biasa breadboard digunakan untuk merangkai. Kemudian di sini ada potensiometernya. Kemudian di sini di sini ada motor servonya dan di sini ada potensiometer. Dan kemudian di sini ada Arduino Uno atau microcontrollernya. Nah, langsung saja untuk pin yang SIG pada potensiometer kita hubungkan ke pin analog 5. Dan untuk pin VCC-nya kita hubungkan ke kutub positif. Selanjutnya untuk untuk pin yang di atas ini atau ground-nya kita hubungkan ke maaf, ini terdapat kesalahan, kita hubungkan ke negatif. Nah, selanjutnya untuk yang motor servonya kita hubungkan untuk pin PWM nya kita hubungkan ke pin 3 PWM, dan untuk ground kita hubungkan ke ground, serta untuk yang ini pin apa sih, untuk outputnya kita hubungkan ke pin positif. Nah, kemudian untuk codingannya sendiri di sini kita tambahkan untuk library servo. Ya, ini nama library-nya servo.h. Kemudian kita tuliskan untuk pot pin atau potensio pin di A5 ya, sudah sesuai, dan servo pin di pin PWM 3. Kemudian untuk servo my servo. Oke, ini untuk deklarasinya ya. Deklarasi untuk fungsi dan variabel my servo itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini adalah void setup, dimana dia akan menjalankan program pertama kali atau kode pertama kali saat dijalankan my servo.attach, dimana di sini artinya variabel my servo dia akan mengambilkan input dari variabel servo pin. Nah, kemudian void loop dimana dia akan melakukan perulangan selama tak hingga. Kemudian kita deklarasikan variabel pot value dengan tipe integer. Di sini ada analog read, di mana fungsi ini akan mengambil nilai dari pot pin atau potensio pin dan disimpan di variabel pot value. Sama seperti ini juga untuk servo angle-nya, di mana terdapat map di sini ya. Fungsi map ini akan mengubah dari pot value yang tadi udah kita deklarasikan sebelumnya dari 0 sampai 1023, dimana itu merupakan nilai dari analog, menjadi 0 sampai 180. Maksudnya itu ya mengubah dari nilai analog menjadi dari 0 sampai 1023 menjadi angle atau sudut dari 0 sampai 180 derajat. Nah, kemudian di sini myServo.write artinya kita menuliskan atau menampilkan dari
servo angle-nya disimpan dan dipanggil, kemudian delay 15 milisecond atau dilakukan penundaan selama 15 milidetik. Langsung saja kita simulasikan di sini ya. Jadi ketika servonya kita gerakkan, maka untuk mohon maaf, untuk potensiometernya ketika kita gerakan, maka motor servonya juga akan ikut bergerak gitu. Seperti itu cara kerjanya. Baik, itulah dia untuk rangkaian potensiometer dan motor servo. Semoga video saya dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.